Amam Inang, mari kita siapkan buku Inde dan Alkitab kita masing-masing. Kami, pendeta, Bible Pro, dan seluruh siswa mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah online. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 588 ayat 1 dan 4, ayat 4 jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 561 ayat 1 dan ayat 2. Hallelujah.
Efesus 2 ayat 10 demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2, jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1 dan ayat 2. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini didasarkan terhadap kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala kepada mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka
ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada diri keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan 4, ayat 4 jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang inang
mari kita dengarkan lagu puji-pujian dari kaum ibu HKBP Kirap Remaja. Warta jemaat kita, mari kita baca dari WhatsApp grup wilayah kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku ET nomor 697 ayat 1 dan ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 yang dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Cantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Inti penyembahan kita kepada Allah adalah berserah diri, yakni memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, karena Allah itu adalah Allah satu-satunya kekuatan dan kehidupan kita. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak segampang membalikkan tangan orang yang berserah diri kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ada 3 penghalang yang menghambat penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Penghambat yang pertama adalah ketakutan. Kita takut kehilangan hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga kita berpikir ulang untuk berserah diri kepada Tuhan. Kemudian penghalang yang kedua adalah keangkuhan. Kita terlalu sombong, kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa kehidupan kita ini adalah karena kemampuan diri kita sendiri, padahal tidak. Itulah keangkuhan kita. Kemudian penghalang yang ketiga, sehingga kita sulit untuk berserah diri secara penuh kepada Tuhan, yaitu kebimbangan. Kita bimbang, nanti kalau saya berserah diri kepada Tuhan, apakah Tuhan itu menerimanya? Kalau saya berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan menjawabnya? Dan yang lain-lain. Nah, ketiga hal inilah yang sering menghalangi kita untuk berserah diri kepada Tuhan. Dan iman kita, saudara-saudaraku, sering goyah karena kita kurang mempercayai kuasa Allah yang tetap setia bekerja, berkarya dalam kehidupan kita hingga saat ini. Itulah sebabnya kita sering gagal berserah diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena setan atau iblis itu sering mempergunakan, sering memakai ketakutan, keangkuhan, dan kebimbangan kita itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, sehingga kita gagal fokus kepada Allah. Padahal saudara-saudaraku, Alkitab telah memberitahukan kepada kita bahwa kita akan memperoleh keuntungan kalau kita sepenuhnya
berserah diri kepada Tuhan, kalau kita sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, apa itu keuntungan yang akan kita peroleh, yang diberitakan oleh Alkitab kepada kita? Yang pertama adalah kita akan memperoleh ketentraman hidup. Kita akan mengalami ketentraman itu. Orang yang berserah diri kepada Tuhan, hatinya tentram, pikirannya tentram, kehidupannya juga tentram. Meskipun dia menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, bahkan banyak hambatan sekalipun, tetapi dia tentram. Karena apa? Karena dia bersama dengan Kristus. Kemudian keuntungan yang kedua, kita akan memperoleh kemerdekaan. Kita merdeka. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berserah diri kepada Tuhan. Kita akan diberikan kemerdekaan. Kita akan diberikan kebebasan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi di dalam hati kita penghambat-penghambat yang membuat kita berserah diri kepada Tuhan. Kemudian kita akan mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Nah, inilah keuntungan dari orang-orang yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan hal ini bisa kita peroleh karena apa? Karena Yesus yang kepadanya kita berserah diri sepenuhnya adalah seorang penyelamat. Yesus itu bukanlah seorang tiran yang bengis. Yesus yang kepadanya kita berserah diri adalah seorang saudara, dan dia bukanlah seorang bos. Kemudian Yesus yang kepadanya kita berserah diri adalah seorang sahabat, bukan seorang diktator. Oleh karena itu tidak ada ruginya kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berserah diri sepenuhnya kepada Allah Bapa. Yesus mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri hanya supaya dia sungguh-sungguh berserah diri kepada kehendak Allah Bapa di surga. Dan akhirnya saudara-saudaraku, Yesus menang. Inilah yang harus kita teladani. Inilah yang harus kita ingat. Nah, nyanyian kemenangan yang diberitakan, yang disuarakan di dalam kitab Wahyu ini, itu adalah nyanyian kemenangan orang-orang yang sungguh-sungguh telah berjuang untuk berserah diri kepada Allah. Itu yang kita lihat, itu yang kita saksikan melalui pemberitaan dari kitab Wahyu ini. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Dan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, mereka telah mengalahkan para pendakwa-pendakwa orang-orang percaya. Siapakah pendakwa yang dimaksudkan di sini? Yaitu setan atau iblis. Setan itu artinya musuh atau lawan. Dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setan adalah penuntut yang mengajukan tuntutan melawan manusia di hadapan Allah. Jadi setan atau iblis itu adalah lawan manusia, musuh manusia. Nah, kuasa setan, kuasa iblis yang jahat itulah yang dikalahkan oleh mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini? Mereka itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah salah satu yang mengalahkan kuasa kejahatan dari setan, lawan kita itu. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pun akan memperoleh kemenangan, sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa dan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kepada kita juga, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita percaya kepada kuasa Kristus yang menyelamatkan. Kita percaya kepada darah anak domba yang menebus kita, yang menyucikan kita. Oleh karena itu kita juga harus bisa kuat dari melawan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis yang dikatakan di sini telah datang ke bumi
dan dia katanya telah diusir dari sorga, dan dia datang di bumi karena iblis telah turun kepadamu. Itu dikatakan di ayat 12, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi mari kita dengan geli, dengan iman kita yang teguh, mari kita melihat bagaimana kuasa iblis, kuasa setan itu berupaya menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya mereka bimbang, supaya mereka takut, supaya mereka angkuh. Nah, inilah yang harus kita jaga supaya kita benar-benar mengalahkan godaan, mengalahkan tipu muslihat dari si setan, dari si iblis itu. Dan disinilah kita lihat penebusan Kristus adalah dasar utama kemenangan dari orang-orang kudus. Tetapi bukan hanya orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus saja yang menang, tetapi juga orang-orang yang bersaksi tentang anak domba Allah, yang bersaksi. Jadi termasuk kita sekarang yang bersaksi tentang Allah Bapa, yang bersaksi tentang Yesus Kristus, yang bersaksi tentang Roh Kudus. Jadi setiap minggu kita mengucapkan itu, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa kita betul-betul adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam komunitas pilihan Allah. Jadi itu tidak sembarangan sebenarnya. Ketika saya mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan Amang Inang juga dan anak-anak kami juga mengucapkan itu, kita sudah termasuk anggota komunitas pilihan Allah yang menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan itulah yang bersaksi tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersaksi bahwa Allah itu tetap setia untuk menyelamatkan kita dari maut dan kuasa kegelapan. Jadi jangan ada dari antara kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu pilih kasih. Tidak. Amang, Inang, anak-anak kami seluruhnya diselamatkan oleh Allah. Saya juga diselamatkan oleh Allah. Kita juga diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Itu. Jangan ada yang ragu-ragu. Jangan ada yang ragu-ragu. Kalau kamu sekarang belum mendapatkan, belum memperoleh apa yang kamu minta kepada Tuhan, mungkin ada sesuatu yang kamu minta, atau mungkin ada yang terselip di dalam hatimu, belum dikabulkan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan itu kalau nanti waktunya sudah tiba. Jadi jangan ada dari antara kita yang mengatakan, oh, keselamatan itu tidak ada bagi saya. Itu adalah kata-kata dari orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan. Jadi kita jangan mau dikuasai oleh setan, jangan mau dikuasai oleh iblis, jangan mau kita dibuat bimbang hanya karena satu dua permintaan kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus bersaksi setiap hari Tuhan itu hadir melawat kita, rumah demi rumah, pribadi demi pribadi, bapak, ibu, anak-anak, semua kita. Tuhan datang memberikan kesehatan, Tuhan datang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, khususnya di saat-saat kita masih sekarang di rumah karena virus corona. Percayalah saudara-saudaraku, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang takut, dan jangan ada yang bimbang. Sekalipun kita masih tetap di rumah, Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan ada yang mengeluh. Kita sudah masuk menjadi komunitas orang-orang pilihan Tuhan. Dan komunitas pilihan Allah adalah orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sendiri demi meraih kemenangan. Artinya apa? Demi mengikut Tuhan, demi imannya kepada Yesus Kristus, apapun yang terjadi, bahkan maut sekalipun, dia tidak akan takut. Karena apa? Di balik kematiannya, dia akan berpulang ke rumah Allah di surga. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita, Amanginang dan anak-anak kami sekalian. Ingat itu, Tuhan menciptakan kamu, menciptakan saya, menciptakan kita manusia, supaya kita semua masuk di dalam kerajaan surga dan hidup yang kekal. Amin. Itu tujuan kita. Tidak ada yang
di dunia ini hanya sebentar, berapa puluh tahun. Kalau ada pun sampai 100 tahun itu tidak banyak, hanya 1-2 orang. Rata-rata kita di bawah 100 tahun. Nah, itu adalah waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi nanti dalam kehidupan yang kekal, di situ kita hidup selama-lamanya. Tuhan mau supaya kita memanfaatkan waktu yang ada ini. Rasul Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan meskipun kita harus menderita karena kita mengikut Yesus, percayalah bahwa ada upah yang kita peroleh, yang kita dapatkan nanti di sorga. Kemudian saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kemenangan kita melawan dakwaan-dakwaan setan dan godaan-godaannya yang sangat dahsyat itu membuat kita mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Nah, di situ itulah rahasia dari nats ini, nyanyian kemenangan. Karena apa? Karena kita menang melawan godaan-godaan setan, melawan godaan-godaan iblis. Kita menjadi anggota yang ikut serta berkantate untuk memuliakan dan mengagungkan kuasa Allah yang memberi kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Berkantate yang diinginkan oleh Tuhan bukan karena suara kita yang indah, tidak, tetapi bagaimana hati kita ini ikut menyanyikan, mengumandangkan nyanyian kemenangan, nyanyian baru, karena Yesus telah menebus kita. Yesus telah menang, saya menang, kamu menang, kita menang. Terpujilah Tuhan, amin. Itu yang membuat kita bersuka cita. Dan itulah yang diminta dari nats kita ini, berkantate, untuk memuliakan dan mengagungkan kuasa Allah yang memberi kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersukacitalah katanya di ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kami sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah katanya, bersorak-sorai, karena kita sudah masuk di dalam komunitas umat pilihan Allah yang menikmati kehidupan yang kekal. Meskipun saat ini terasa mungkin kita sesat, terasa mungkin kita mengeluh, terasa mungkin kita berat menghadapi cobaan ini karena virus corona, tetapi ini hanya sebentar saja. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Sebagaimana anggota paduan suara mempercayakan diri dipimpin oleh seorang dirigent untuk memimpin sebuah lagu yang dinyanyikan, demikian juga kita mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus di kursi pengemudi dari kehidupan kita. Mari kita biarkan itu dipimpin oleh Yesus. Mari kita biarkan Yesus itu mengemudikan perjalanan kehidupan kita. Jadi kita bayangkanlah sekarang, kalau kita ikut sekarang paduan suara berkantate, dan Yesus itu sebagai dirigennya yang sangat luar biasa, kita harus betul-betul memberikan diri dipimpin. Tidak ada satu orang pun yang saya tahu, kalau sudah menyanyikan lagu puji-pujian, datang misalnya salah seorang anggota sopran mengatakan, gak benar kau ini, akulah dulu katanya. Datang bas, apa aja kalian ini? Bukan kalian, hanya kami saja yang bernyanyi. Kemudian datang alto mengatakan, banyak kali kecek kalian, kami juga bisa bikin sendiri. Itu namanya bukan paduan suara, ya kan? Jadi paduan suara itu memadukan suara itu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Makanya tadi saya katakan bagi Tuhan itu bukan suara kami yang indah itu yang penting, tapi hatimu. Karena paduan suara itu kan tidak bisa semua orang jadi sopran, tidak bisa. Ada yang bass, dan sopran itu pun tidak bisa jadi bass, atau jadi alto, atau jadi tenor. Itu kan masing-masing kita diberikan Tuhan talenta untuk bernyanyi. Nah, yang mau saya katakan dari situ adalah karena kita berkantate, kita bayangkan sekarang kita ini semua umat Kristen yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang sudah duluan dari kita, yang sudah di surga sekarang, menyanyikan lagu puji-pujian, dan kita biarkan Yesus itu memimpin
kita sangat luar biasa. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita di dunia ini, mari kita biarkan Yesus itu mengemudikan, memimpin kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, dan kita tidak perlu ragu di bawah kendali Yesus. Dengan dipimpin oleh Kristus, kita bisa menanggulangi apapun, termasuk melawan kejenuhan karena masih tetap di rumah karena virus corona ini. Kita masih tetap di rumah sampai akhir bulan Mei ini, atau mudah-mudahan nanti bulan Juni ini sudah betul-betul berkurang dan normalnya bulan Juli kita bersuka cita. Tapi sabarlah kita menunggu, sabarlah kita, ya. Kristus ada menolong kita dan kita mampu menanggulangi apapun, sehingga kita hidup berkemenangan hari demi hari. Itulah pesan yang terakhir dari nats khotbah kita di Minggu Kantate ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Kita menang melawan kejenuhan, kita menang melawan kekhawatiran, kita menang melawan masalah-masalah yang sekarang menggerogoti kita. Bahkan kita menang untuk menghadapi kalau ada yang kamu pikirkan, ada kesedihanmu sekarang, ada sesuatu yang hilang dari rumahmu, dari kehidupanmu, ada Yesus yang mengemudikan kehidupanmu. Inilah nyanyian kemenangan kita yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan sorak-sorai, karena Tuhan itu dalam Yesus Kristus telah menang, telah mencampakkan iblis itu, telah mencampakkan setan itu, sehingga kekuatan dia tidak ada lagi. Dan kita umat percaya, sekali lagi yang sudah anggota komunitas umat pilihan Allah, marilah kita di dalam Yesus Kristus benar-benar kita berserah diri kepada Tuhan. Sekali lagi ingat, tantangan yang paling besar, penghambat yang paling besar supaya kita tidak bisa berserah diri adalah ketakutan. Buanglah ketakutanmu itu. Kemudian keangkuhan, buanglah keangkuhanmu itu. Kemudian kebimbangan, buanglah kebimbanganmu itu. Kita dengan mantap melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang nyanyian kemenangan, yaitu dari orang-orang yang berserah diri kepadamu, yang menang melawan godaan setan iblis. Dan oleh karena darah anak domba yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus kami mengalahkan kuasa setan, kuasa maut, dan yang jahat dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kuatkanlah kami Tuhan untuk selalu tetap setia kepadamu, karena Engkau ya Allah adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai mendampingi kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, rumah demi rumah, pribadi demi pribadi, dimanapun jemaat-Mu dan Pakaladong berada tinggal. Biarlah kami setia mengikuti Yesus, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada-Mu. Dan sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalah, sekalipun tidak mudah untuk berserah diri kepada Tuhan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan melakukan itu. Berkati kami, cukupkan kebutuhan kami setiap hari, karena kami Tuhan sampai saat ini masih harus berada di rumah karena wabah virus corona belum mereda. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, beri kami ketabahan, beri kami pengharapan yang hidup, supaya kami dengan iman kepada Yesus Kristus berharap akan pengasihan-Mu, pertolongan-Mu, dan perlindungan-Mu. Lindungi kami supaya jangan ada dari antara kami terpapar virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada pergumulan keluarga sekarang, biarlah Tuhan menolong mereka sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan kuatkan supaya mereka jangan menjauh dari jalan-Mu. Jika ada Tuhan anak-anak-Mu yang menjauh dari jalan-Mu, kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu menarik kembali mereka, sehingga mereka benar-benar percaya kepada Yesus
dan mengikut Engkau setiap hari dalam perjalanan hidupnya. Inilah kami Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 437 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan makhluk ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan ibadah minggu dan juga pendeta Bible Flow Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Horas.